Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lucu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan badan saat puasa Ramadan. Ada beberapa aturan yang wajib dihindari seseorang yang sedang berpuasa. Selain makan dan minum, terdapat banyak sekali perkara-perkara yang dapat menjadi penyebab batalnya puasa. Di antaranya adalah berhubungan badan atau bersetubuh. Berhubungan suami istri saat puasa dapat merusak ibadah puasa kita, dan bahkan kita masih harus menjalankan kifarat untuk menebus dosa kita itu. Nah, ada sebuah kisah unik dan lucu tentang sahabat Rasulullah yang melakukan hubungan badan saat sedang puasa di siang hari bulan Ramadan. Dikisahkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sekali sahabat. Suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan raut muka penuh penyesalan. Setelah berjumpa dengan sang Rasul, si pria itu lantas mengutarakan masalah besar yang barusan dia lakukan. Sahabat itu lantas berkata, "Celakalah diriku wahai Rasulullah. Celakalah diriku wahai Rasulullah." Pria itu berkata dengan wajah ketakutan, khawatir dan penuh penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apa sebenarnya yang menyebabkan dirimu celaka?" Si pria itu lantas menjelaskan dengan rasa takut apabila nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepadanya. Ya Rasul, aku telah bersetubuh dengan istriku saat puasa bulan Ramadan." Bukannya mau menampar atau memukul sahabat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah dengan santainya berkata, "Apakah kamu punya harta untuk memerdekakan seorang budak?" tanya Rasulullah. "Waduh, berat sekali rasanya jika harus memerdekakan budak. Buat hidup sehari-hari saja serba susah, sulit, dan tidak punya harta sebesar itu." Karena merasa tidak berdaya, si pria lantas menjawab, "Tidak punya wahai Rasulullah." Karena si pria merasa tidak mampu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memberikan solusi lain dengan bertanya, "Oh ya sudah, gimana kalau melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut? Apakah kamu mampu melaksanakannya?" "Waduh, puasa 2 bulan berat sekali rasanya. Yang 1 bulan aja gak tahan sampai batal seperti ini, apalagi selama itu." Si pria masih merasa tidak kuat kalau harus menebusnya dengan puasa 2 bulan. Si pria itu lantas menjawab, "Maaf ya Rasulullah, saya benar tidak sanggup kalau berpuasa 2 bulan. Karena lagi-lagi sahabatnya itu tidak sanggup, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan solusi kifarat lain. "Oh ya sudah, kalau begitu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin?" Aduh, buat makan sehari-hari aja harus banting tulang dengan susah, apalagi disuruh memberi makan 60 orang miskin." Karena masih tidak memiliki harta dan makanan untuk menebus dosa-dosanya itu, pria itu lantas menjawab, "Maaf ya Rasulullah, saya benar-benar tidak punya." Setelah mendengar keluhan dan ketidakberdayaan sahabatnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berdiam diri. Tidak berselang lama, tiba-tiba datanglah seseorang yang membawa sekeranjang buah kurma. Orang itu lantas memberikan sekeranjang buah kurma itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Namun makanan sekeranjang itu tidaklah Rasulullah makan sendiri. Dengan penuh belas kasihnya dan kebaikan akhlaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memberikan sekeranjang buah kurma itu kepada sahabatnya yang bermasalah itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini ambillah buah kurmanya, lalu kamu sedekahkan kepada orang miskin." Namun lagi-lagi si pria itu mengeluh kembali, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa masih ada orang yang lebih miskin dari diri saya?" Si pria lantas meluntruk kebingungan. Mau kemana lagi harus memberikan kurma sekeranjang itu? Di daerahnya saja dia merasa bahwa hanya dirinya lah yang paling melarat. Pria itu lantas melanjutkan, "Ya Rasulullah, dari wilayah barat hingga timur benar-benar tidak ada yang lebih membutuhkan selain diriku." Mendengar jawaban lucu dan komplak dari pria itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tertawa-tawa hingga nampak gigi depannya yang indah. Karena si pria saking melaratnya, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan berkata, ya sudah, kalau begitu, bawa saja kurma-kurma ini, lalu kamu berilah makan kepada keluargamu. Silahkan makan saja bersama keluargamu, kemudian puasalah 1 hari lagi sebagai pengganti puasa yang batal itu. Setelahnya itu mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirnya urusan si pria itu dapat teratasi berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak jadi memerdekakan budak, tidak capek-capek puasa 2 bulan, tidak repot-repot memberi makan 60 orang miskin, ya dikarenakan dirinya lah yang paling miskin. Namun akhir kisahnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu malah ketiban rezeki nomplok, yaitu 1 keranjang kurma. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa diantaranya adalah memasukkan atau masuknya sesuatu ke dalam tubuh atau jauh melalui lubang-lubang secara sengaja, seperti masuknya air ke dalam mulut, telinga, hidung, dubur, dan lainnya. Namun bila tidak disengaja maka tidak batal. Perkara-perkara yang membatalkan puasa selanjutnya adalah memasukkan suatu benda ke dalam kubul atau dubur, baik dengan tujuan pengobatan maupun tidak. Selain itu, muntah secara disengaja juga dapat membatalkan puasa kita. Selain berhubungan badan, keluarnya mani sebab disengaja seperti bergesekan dengan kulit atau lainnya tanpa hubungan seksual maka tetap membatalkan puasa. Apabila keluarnya sebab pipi basah maka dihukumi tidak membatalkan puasa alias sah. Yang selanjutnya, haid ataupun nifas bagi wanita juga dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, gila saat puasa juga dapat membatalkan puasa. Dan perkara yang membatalkan puasa terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itulah tadi beberapa ketentuan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan kisah tentang sahabat Rasulullah yang nekat berhubungan badan atau bersetubuh dengan istrinya di siang hari puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan bunyikan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.